斩奥层。这是仙气，送你一程。我说了，元朗受到重创，但是云儿只是为你们争，不会善罢甘休。等云儿回来之时。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-447. Bagi yang baru bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 446. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Muyun dan juga Xuantian. Dia benar-benar kesal dengan apa yang telah Xuantian lakukan kepada Xu Xiao. Selain itu, Muyun yakin betul kalau Xuantian adalah Yunlang. Di saat mereka berdua sedang beradu kekuatan, identitas benarnya dari Xuantian akhirnya terbongkar juga. Ia memang adalah Yunlang. Kebenaran ini benar-benar membuat orang-orang Gunung Xuankong terkejut. Pasalnya, selama ini mereka bukanlah menyembah Xuantian, melainkan sosok Yang Lang, murid dari Muyun itu sendiri. Sebelum melanjutkan pertarungan, Muyun ingin memastikan dulu apakah Yunlang pelaku yang telah menghabisi sahabatnya, yakni Xu Xiao. Dan begitu bangganya Yunlang membenarkan hal tersebut. Bahkan dia ingat betul betapa menyedihkannya Xu Xiao itu karena mati di tangan orang yang tidak dia curigai. Kala itu Yunlang benar-benar menikmati penderitaan yang Xu Xiao alami. Mendengar perkataannya semakin membuat Muyun marah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dengan begitu liciknya, Yunlang berencana untuk menenggelamkan Pulau Lohun dengan air laut yang telah dirinya kendalikan. Tidak tanggung-tanggung, air ini ujung ke ujungnya tidaklah terlihat. Tapi Muyun tidaklah takut dengan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Terlebih lagi sepertinya Yunlang telah meremehkan dirinya. Muyun pun mulai mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Saking besarnya terdengarlah dentuman keras ketika jantung Muyun berdetak. Yunlang sama sekali tidaklah tahu apa yang dilakukan oleh Muyun saat ini, yang ternyata dia sedang menggunakan teknik 3 cara untuk menghancurkan surga. Golongan Jusian tidaklah menduga dan apa yang saat ini Muyun lakukan, sebab ini bukanlah teknik sembarangan. Ketika Muyun menggunakannya, maka dia harus mengorbankan 3000 tahun kehidupannya. Semua itu Muyun lakukan hanya untuk membalas apa yang telah Yunlang lakukan selama ini. Hai. Tapi golongan Jusian mengingatkan kalau Yunlang tidaklah mungkin bisa dihabisi dengan kekuatannya saat ini. Jadi dengan kekuatan ini, Muyun akan mencoba melukai Yunlang supaya dia membutuhkan waktu beberapa dekade untuk bisa pulih. Dengan begini dirinya bisa memberikan waktu yang panjang bagi Ku dan yang lainnya. Muyun meminta maaf kepada golongan Jusian, mungkin dirinya tidak akan dapat memenuhi permintaannya. Melihat Muyun yang mendatanginya membuat Yunlang marah besar, karena seakan-akan telah diremehkan. Sejak dulu inilah yang paling dibenci oleh Yunlang, yakni melihat orang yang begitu percaya diri. Gelombang air laut pun dirinya kerahkan untuk menenggelamkan Pulau Lohun, yang membuat orang-orang di sana menjadi begitu ketakutan. Sebab dengan serangan besar ini, maka sudah pasti Pulau Lohun akan tenggelam tanpa tersisa. Akan tetapi Muyun ada di sini, jadi dia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan pun dirinya lancarkan agar bisa menghentikan gelombang tersebut. Rencana dari Muyun berhasil dan membuat Yunlang tidak bisa mengendalikan gelombang itu lagi. Tidak hanya itu saja, dirinya juga langsung menangkap Yunlang. Hanya saja ini masihlah belum bisa untuk melukainya, karena lagi dan lagi dia kembali menggunakan teknik Dewa Perang.
斩凹蹭酒。 Dan begini tulang-tulang Yunlang yang sebelumnya patah dengan mudah dipulihkan. Muyun sepertinya sudah menduga hal tersebut, maka karena itulah dia pun mulai mengeluarkan serangan lanjutan dengan roda darah 9 Yuan. Serangan Muyun dan cepat mengarah tepat kepada Yunlang. Dia mencoba melawannya dengan jarum salju, tapi itu dirinya kerahkan tepat kepada Muyun. Alhasil dirinya pun telah dilukai. Tapi serangan Muyun juga telah sampai kepada Yunlang. Dia mencoba untuk menahan langsung serangan tersebut, akan tetapi itu bukanlah hal yang tepat. Sebab serangan roda darah 9 Yuan milik Muyun telah dia tingkatkan. Dan benar saja pertahanan Yunlang dan mudah dipatahkan. Dengan begini, serangan Muyun pun sudah pasti mengenai dirinya. Ledakan besar pun tercipta dan membuat orang-orang di sana kesulitan untuk bisa melihat apa yang terjadi. Melihat ada sebuah kesempatan, Muyun segera melakukan serangan lanjutan kepada Yunlang. Dia juga menanyakan alasan Yunlang menghabisi Xu Xiao. Sayang sekali Muyun sempat lengah yang segera dimanfaatkan oleh Yunlang untuk menyerangnya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Yunlang kembali mengeluarkan sebuah teknik yang mana itu hampir sama dengan apa yang sering Muyun lakukan. Namun dengan kekuatan yang begitu besar, Yunlang pun mulai melancarkan serangan yang kemungkinan besar saat ini dirinya sedang berusaha untuk mengurung Pulau Lohun dengan kekuatannya. Apa yang dia lakukan saat ini tidaklah mungkin bisa dihancurkan oleh siapapun, sebab itu adalah senjata tingkat peri. Selain itu, Muyun juga akan mendapatkan hukuman dari dirinya karena telah berani menyerangnya. Terlebih lagi, dia pasti memiliki hubungan dengan Xu Xiao. Maka karena itulah Yunlang ingin memastikan kalau pada hari ini dia akan mati di tangannya. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada Muyun. Ini pun membuat Muyun kesulitan untuk bergerak, sebab tekanan yang begitu besar telah diberikan oleh Yunlang. Tidak tanggung-tanggung, ia juga telah meningkatkan serangannya, yang membuat Muyun semakin menderita saja. Para gadis Muyun yang melihat kejadian ini tentu menjadi begitu khawatir kepadanya. Sedangkan para musuh Muyun menjadi begitu senang. Hanya saja Muyun sepertinya sengaja menerima semua itu, sebab dia itu yang merasakan penderitaan yang dulu sempat dialami oleh Yunlang. Jadi dia bertanya apakah ini sudah cukup untuk membalas kejadian di masa lalu. Yunlang sangat marah dan ingin segera melenyapkannya. Akan tetapi Muyun merasa sudah cukup untuk bermain-mainnya, karena dia akan mulai serius mulai dari sekarang. Kini adalah giliran Yunlang merasakan penderitaan yang telah dialami oleh Xu Xiao. Dan begitu mudah Muyun pun mengambil sesuatu dari Yunlang dan langsung saja menghancurkan inti tersebut. Apa yang Muyun lakukan itu telah berhasil membuat semua orang terkejut, karena dia berhasil membuat Yunlang seperti itu. Tapi serangan Yunlang sebelumnya telah mulai berefek kepada diri Muyun. Selain itu, efek dari teknik sebelumnya juga sudah mulai dirinya rasakan. Sebelum terlambat, Muyun pun mengeluarkan api surgawinya untuk bisa membakar Yunlang. Serangan ini pun berhasil membakar tubuh Yunlang. Ini bukanlah api sembarangan karena bisa dengan mudah melenyapkan tubuh seseorang. Dan benar saja sebuah ledakan pun tercipta pada diri Yunlang. Hanya saja serangan Muyun itu cuma membakar tubuh fisik dari Xuantian saja. Sedangkan jiwa Yunlang masihlah bertahan. Dia pun mentertawakan Muyun karena rencana dia untuk menghabisi dirinya semuanya gagal total. Dengan menyisakan jiwanya saja, Yunlang tinggal terlahir kembali dalam kurun waktu 100 tahun. Tapi dia menyayangkan tubuh Xuantian karena itu sangat cocok untuk dia gunakan. Tapi semua sudah terjadi, maka ia hanya mentertawakan nasib Muyun yang sekarang. Sebab dengan kondisinya seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi Muyun tidak niatan untuk berhenti sampai di situ saja. Dia pun kembali menggunakan teknik tabu yang harus mengurangi rentan hidupnya lagi. Alhasil Muyun pun berubah menjadi tua. Dia meminta maaf kepada adik dan kakaknya karena sepertinya ia tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Muyun pun bangkit untuk bisa melukai Yunlang lebih parah lagi.
Yunlang yang percaya diri dengan kekuatannya mulai menggunakan sebuah serangan yang mana ini adalah harta yang cukup berharga. Dia akan menggunakan tungku ini sebagai tunggangan Mu Yun ke alam baka. Tapi secara mengejutkan serangan itu malah menyerap diri Mu Yun dan hilang begitu saja. Sedangkan Yunlang kembali terbakar, padahal dia itu sudah lepas dari tubuh Xuantian. Ternyata ini adalah ulah dari Mu Yun dan bisa dikatakan ini adalah serangan terakhirnya untuk Yunlang. 不可能送你一程！我说了， Dia sudah mengatakan kalau dirinya lah yang akan menghukum Yunlang. Serangan Mu Yun telah berhasil melukai jiwa dari Yunlang. Tapi sepertinya ini masihlah belum bisa membuatnya meninggoy. Sebab terlihat Yunlang berhasil melarikan diri. Ayah Mu Yun pun segera mengejarnya. Sedangkan si Mang Yu merasa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada suaminya. Ia pun mengingat perkataan Mu Yun mengenai dirinya yang pernah menjadi Raja Peri dan sangatlah dihormati oleh begitu banyak orang. Heling yang merasakan sesuatu mulai mendekati si Mang Yu yang tengah bersedih. Dia pun memberitahu kalau sebenarnya Mu Yun telah membuat segala rahasia hidup dan mati dengan dirinya. Ini bukanlah segel biasa karena mampu menghubungkan dua jiwa mereka. Jika Mu Yun mati, maka seharusnya dia juga akan mati. Namun karena tidak terjadi apapun kepada dirinya, maka Heling yakin Mu Yun itu masihlah hidup. Mendengar hal tersebut membuat Shin Mang Yu merasa lega. Karena meskipun saat ini Mu Yun telah hilang, tapi Shin Mang Yu tetap yakin dia masihlah hidup dan berjanji akan menemuinya. Berhubung pemimpin mereka telah hilang, para prajurit dari aliansi darah pun mencoba untuk memaksa aliansi Gunung Xuankong untuk mundur. Menghilangnya Mu Yun benar-benar membuat mereka marah. Serangan pun terus mereka lakukan hingga membuat pasukan musuh ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Dengan begini, maka pertarungan di aliansi darah pun telah selesai. Bahkan saking takutnya mereka, beberapa prajurit memilih untuk berenang demi bisa menjauh. Tapi semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh orang-orang aliansi darah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan aliansi Gunung Xuankong. Karena dan begitulah mereka tidak akan pernah berani lagi melakukan penyerangan kepada mereka. Setidaknya untuk beberapa waktu. 不会死。 Sesaat kemudian ayah Mu Yun pun kembali. Sayangnya dia tidaklah mampu mengejar jiwa Yunlang sebab plat giok yang dia gunakan bergerak dengan begitu cepat. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Si Mang Yu menenangkan ayah mertuanya sebab Mu Yun dan juga Heling telah menjalin kontrak hidup dan mati. Jadi untuk saat ini mereka yakin betul Mu Yun masihlah hidup. Mereka hanya perlu menangkap Yunlang saja agar bisa tahu di mana dia mengirim Mu Yun. Berita ini benar-benar membuatnya begitu senang dan sekaligus lega. Berkat pertarungan barusan telah membuat Yunlang benar-benar terluka sangat parah. Tapi bukan berarti Gunung Xuankong akan mengundurkan serangan mereka. Sebab di balik semua ini ada seseorang dari alam atas yang selalu mendukung mereka. Namun mereka bisa bernapas sedikit lega dulu sebab Yunlang sudah terluka sangat parah. Dan mungkin membutuhkan beberapa ratus tahun untuk bisa pulih. Mereka sadar betul kalau semua ini Mu Yun lakukan untuk mengulur waktu bagi mereka. Selama waktu yang telah diberikan oleh Mu Yun, maka aliansi darah harus bisa bangkit dan berjuang kembali demi bisa menjadi lebih kuat. Supaya ketika Mu Yun kembali, giliran mereka lah yang akan melindunginya. 元朗受到重创，但是云儿只是为你们争。不会善罢甘休。等云儿回来之时， Shin Mang Yu paham, akan tetapi di tengah semua itu sepertinya masalah baru telah muncul. Sebab sosok yang begitu kuat tiba-tiba saja muncul dari dasar laut sambil tertawa. Kedatangannya membuat pasukan aliansi darah terkejut. Pasalnya mereka mengira ini adalah serangan dari musuh. Entah siapakah dia karena episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ternyata pria ini memiliki hubungan dengan Mu Yun. Bahkan dia memanggilnya sebagai saudara. Mengetahui hal tersebut membuat Shin Mang Yu menjadi begitu senang. Ia pun memberitahu kalau Mu Yun telah diteleportasi oleh Yunlang dengan senjata abadi miliknya. Hanya saja mereka tidaklah tahu kemana Mu Yun itu pergi. Berhubung dia adalah saudara dari Mu Yun, maka seharusnya dia pasti memiliki cara untuk bisa menyelamatkannya.
Pria ini membenarkan perkataan kakak iparnya. Bahkan dengan kekuatannya, dia itu bisa dengan mudah menjungkir balikan 3000 dunia kecil. Hanya saja sekarang kekuatannya telah menurun, jadi dia tidaklah mungkin bisa melakukan hal tersebut. 我哥现在在哪里？你自称是云哥的兄弟，不对，大嫂啊，我都能翻个底朝天。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.